Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, pada di video kali ini ya, sorry banget gue agak telat untuk update-nya karena belakangan ini gue juga lagi gak enak badan ya, dan juga suara gue masih bindeng. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian agak gak enak dengerinnya karena memang kondisi gue sedang tidak sehat ya. Tapi di hari ini mumpung gue masih kuat, gue akan bahas mengenai Avatar The Last Airbender yang akan siap tayang di Netflix pada tahun 2024 mendatang. Dan kebetulan aja dari pihak Netflix sudah merilis berbagai macam official first look dari berbagai macam karakter dan cast-nya yang akan kita lihat dalam series Avatar The Last Airbender yang akan dibuat series ini Pak ya. So inilah pendapat gue setelah gue melihat semua cast dan juga karakter dalam Avatar The Last Airbender ini ya. So kita bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So mari Booster, let's break down this video. Seperti yang kalian tahu bahwa beberapa bulan yang lalu sebenarnya dari pihak Netflix sudah merilis berbagai macam official first look dari semua cast dan juga karakter dari Avatar The Last Airbender ini. Dan memang mereka akan membuat berbagai macam season sampai ke season ketika Avatar Aang ini akan mengalahkan Raja Api Ozai. Nah, kalau kalian udah pernah menonton versi series animasinya yang udah pernah tayang di Global TV ya, zaman kita dulu ya, itu adalah series animasi yang terbaik sih, bahkan itu diputar berkali-kali. Jadi ketika Avatar Aang ini udah tamat arc, bahkan sampai ketika dia udah mendamaikan semua bangsa air, tanah, api, angin, semua mereka udah jadi satu, itu diulang lagi ke episode awal. Dan itu kita sebagai para bocil-bocil saat itu era tahun 2000-an awal ya, kita enjoy banget, bahkan itu diulang-ulang gak pernah bosen. Makanya ini adalah salah satu series animasi terbaik di Nickelodeon setelah SpongeBob Pak ya, seperti itu. Nah, ketika gua udah tahu ya Avatar The Last Airbender akan dibuat live action, kita flashback dulu ya. Itu pertama kali tahun 2010 ya. Jujur gua gak demen nontonnya Pak ya. Dan gua ingat pertama kali gua nonton Avatar The Last Airbender untuk versi live action, versi movie, itu tahun 2010 karya M. Night Shyamalan. Itu adalah film paling kampret yang pernah gua lihat ya Pak ya. Karena satu, itu ada banyak banget art dari versi animasinya yang di skip, bahkan ada banyak banget karakter yang bisa dibilang itu jauh banget dengan versi animasinya. Contoh, versi tahun 2010 yang paling gua benci itu adalah Sokka Pak. Sokka, kita tahu ya di versi animasi di Avatar The Last Airbender di Book One Water, kita bisa melihat kalau Sokka ini adalah kakak dari si Katara, dan dia tuh adalah seorang kakak yang sangat ceroboh. Bahkan dia tuh masih kadang-kadang dia tuh adalah orang yang sangat geblek gitu loh. Dan dia itu sebagai karakter untuk mencarikan suasana, alias itu adalah karakter yang suka ngebanyol lah ya dalam setiap dia action. Tapi ketika dia tayang di versi movie-nya, anjir, Sokkanya berbeda banget dan dia tampil sebagai karakter yang sangat serius. Bahkan gak cuman Avatar doang, banyak banget pada tahun 2010 itu banyak banget film-film ampas yang pernah gua dapatkan Pak ya, selain Avatar The Last Airbender. Contoh, ada Sucker Punch, ada Tekken tahun 2010, ada Tekken 2 Cast Your Revenge. Banyak banget film-film adaptasi di game maupun anime itu, oh my god, kampret banget. Makanya gua harus katakan 2010 itu penuh dengan film-film kampret yang pernah gua lihat Pak ya. Termasuk dengan Avatar The Last Airbender ini. Makanya gue sangat wanti-wanti banget ini bagaimana nih Avatar The Last Airbender versi Netflixnya. Karena kalau kita udah ngomong soal budget ya, kita tahu ya bahwa Netflix itu mereka tuh kalau masa budget, oh my god, itu mereka udah gede banget Pak ya. Apalagi buktinya kita udah lihat dalam One Piece kemarin yang udah diawasi langsung oleh kreatornya, yaitu Eiichiro Oda sendiri Pak ya. Makanya ketika gue ngelihat hasilnya, oh my god, sampai sekarang nih itu adalah adaptasi anime terbaik setelah Rurouni Kenshin selama 3 season berturut-turut Pak. Seperti itu. Maka dari itu
dari pihak Netflix maupun dari pihak sutradara dan juga kreatornya, mereka sangat pede banget untuk membuat season kedua One Piece di tahun depan, Pak, seperti itu. Nah, kemungkinan Avatar The Last Airbender ini akan mengikuti hal yang sama, yaitu mereka akan mengikuti materi asli dari versi animasinya. Dan kebetulan Avatar The Last Airbender versi Netflix ini akan diawasi langsung oleh dua kreator asli dari Avatar versi animasi Nickelodeon yang kemarin, Pak, seperti itu. Maka dari itu gua sangat antusias banget untuk melihat versi live action series ini, Pak, ya. Dan kebetulan aja dari pihak Netflix mereka udah merilis official teasernya yang menggambarkan ada berbagai macam elemen-elemen dari negara-negara masing-masing. Ada negara api, ada negara angin, ada negara air, bahkan juga ada negara tanah, yang dimana 4 elemen ini akan menjadi plot utama untuk membangun story dari Avatar The Last Airbender ini, Pak, ya, seperti itu. Dan kalau ini udah bersifat series, berarti kemungkinan ini mungkin akan masih ke art awal ketika Aang ditemukan oleh si Katara dan Sokka, sampai akhirnya dia akan berakhir ke scene ketika dia akan bertemu dengan Toph, mungkin seperti itu ya. Karena kalau nggak salah Toph itu munculnya itu ada di scene kedua Avatar The Last Airbender kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ada di Book Earth ya, gua agak lupa karena gua masih yang gua ingat Book Water tuh kalau nggak salah mereka tuh sampai ke Book Earth ya, itu gua masih lupa sih. Jadi yang gua ingat seperti itu. Jadi ya mungkin mereka akan sampai ke situ ya, karena untuk karakter Toph ini belum pernah di-announce. Kemungkinan itu akan dilanjutkan dalam scene kedua Avatar The Last Airbender kalau seandainya ini akan sukses, Pak, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai per karakter dan juga per cast-castnya yang udah diluncurkan oleh pihak Netflix. Yang pertama adalah Aang sendiri, Pak, ya. Oke, gua lihat Aangnya. Nah, ketika gua melihat Aangnya untuk versi Netflix live action ya, gua jujur ketika pertama kali melihat, oh my god, ini dari versi aktornya dan juga dalam kostumnya juga, make upnya literally bagus banget, proper banget. Kalian bisa melihat dari bentuk kepala plontosnya sampai ke badannya, literally ini adalah Aang yang gua cari. Kenapa? Kalau gua bandingkan dengan Aang versi Book One Water, ketika Aang pertama kali dia diselamatkan oleh Katara dan Sokka di book awal-awal ya, dia tampilnya seperti ini. Itu adalah anak bocah 11 tahun yang bisa dibilang dia itu sudah memiliki kekuatan angin yang sangat dahsyat. Bahkan dia juga bertahu kalau dia adalah avatar yang akan memiliki tujuan untuk menyelamatkan dunia dari kepunahan Raja Dewa Api yang sangat ingin menghancurkan seluruh dunia, Pak, seperti itu. Maka dari itu ketika gua ngelihat aktornya dan juga kostumnya, literally gua sangat-sangat suka banget. Bahkan gua suka banget dengan lambang panah di dahinya yang literally itu juga sangat menjadi ciri khas bagi Aangnya dan juga bisu-bisu yang ada di suku angin ini. Nah, ketimbang dengan versi movie versi tahun 2010 karya M. Night Shyamalan yang bisa bilang panahnya itu lebih detail, tapi mohon maaf aktornya gua bermasalah banget karena aktingnya kacau ketika dia memerankan sebagai Aang ya, Pak, ya. Maka dari itu gua berharap banget bahwa aktor ini dia bisa memerankan karakter Aang ini sesuai dengan porsi versi animasinya ya, Pak, ya. Nah, gua harapkan aja ya untuk aktor ini yang bernama Gordon Corman ini bisa memerankan Aang sebegitu epicnya sesuai dengan versi animasinya, Pak, ya, seperti itu. Lagi-lagi kalau udah masalah adaptasi animasi itu harus sesuai dengan karakter dari versi originalnya ya, seperti kayak One Piece. Nah, kenapa One Piece ini bisa menjadi bagus? Karena apa? Karena 90% itu sesuai banget dengan versi materi aslinya, bahkan itu tidak mengkhianati apa yang ada dalam versi animenya, Pak, ya, seperti itu. Maka dari itu gua berharap banget bahwa Avatar The Last Airbender ini bisa menyesuaikan lagi lah ya dengan cerita aslinya. Itu aja nih pertama kali. Masalah cast dan juga kostum segala macam itu gua nomor 2 kan dulu. Yang penting gua mau tahu apakah ceritanya gak melenceng jauh dengan versi animasinya. Well, kita tunggu aja dalam penyutra dari seperti apa ya, karena kita masih belum mendapatkan hal itu ya, seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah Katara. Well, gua suka banget dengan Katara versi ini ya, dimana dari segi kostumnya bahkan aktor
aktrisnya, well ini kayaknya ini adalah aktris berkebangsaan Amerika Asia ya, kemungkinan karena dari matanya kelihatan sipit banget dan juga kataranya juga agak sedikit berbeda by the way. Kalau kalian perhatikan, dimana kalau dalam versi animasinya kulitnya itu kalau nggak salah itu adalah sawo matang lah ya untuk si Katara ini. Nah sedangkan di versi Netflix live action ini untuk Kataranya dibuat seperti kulit putih, bahkan dia mukanya adalah muka-muka Amerika Asia banget seperti itu. Tapi menurut gua agak masalah sih asalkan aktingnya si aktris ini bisa menyamakan dengan versi animasinya. Jadi well gua nggak ada masalah. Dan juga ketika dia mengendalikan elemen air ini dari kostumnya, ini adalah kostum yang sama ketika Katara berhasil menyelamatkan Aang pertama kali saat dia membeku di sebuah laut yang sangat dalam pak ya, seperti itu. Maka dari itu ini gua sangat callback banget dengan Katara versi animasinya. Well mungkin kulitnya agak sedikit berubah, tapi overall gua masih agak oke-oke aja kok untuk si Katara ini ya, seperti itu. Yang ketiga, Sokka. Nah ini adalah kakak dari Katara yang bisa dibilang gua sangat wanti-wanti banget dengan karakter yang satu ini. Karena apa? Gua benci banget dengan versi movie tahun 2010-nya yang sifatnya jauh-jauh banget dari versi animasinya. Yang satunya yang di versi movie tahun 2010 itu adalah orang yang sangat serius, bahkan gak ada jokes-jokesnya. Itu berbeda banget dengan versi animasinya, dimana si Sokka pertama kali muncul sampai ke pertengahan arc ya, dia tuh literally jelas dia tuh adalah karakter yang suka banyol, bahkan dia tuh sangat ceroboh banget dalam berbagai macam aksinya, alias itu adalah karakter utama untuk mencarikan suasana pak. Itulah Sokka, makanya gua sangat wanti-wanti banget dengan Sokka yang ada pada versi Netflix live action. Nah sedangkan ketika gue melihat Sokka di versi Netflix live action untuk first looknya pak ya, gue lihat tuh Sokkanya mukanya kok muka-muka serius lagi ya. Tapi gue bisa melihat ketika kalau dia akan ngejokes atau dia tuh akan ada adegan dia ceroboh ya, gue bisa melihat dia bisa akan jadi Sokka terbaik menurut gue. Meskipun dia dalam scene foto ini dia tuh tampang sangat serius pak ya, tapi mungkin ada beberapa scene ketika dia itu sedang lagi ada adegan banyol pak ya, ya mungkin dia akan mengeluarkan itu ya, mungkin ya. Karena sekali lagi untuk Sokkanya dalam foto ini dia tuh tampang sangat serius banget. Well inilah yang membuat kita sebagai para fans takut sih dengan karakter Sokka dalam versi Netflix ini ya. Karena jujur kalau gue ditanya karakter mana yang paling gue suka dalam Avatar The Last Airbender sampai ke Avatar ketika dia itu udah dikalahkan oleh Raja Ozai, menurut gue yang paling gue suka itu adalah Sokka pak. Karena apa? Developmentnya bagus dan juga pembentukan karakternya bagus. Yang awalnya itu adalah ceroboh, sekarang di ending ketika semua negara udah berdamai dia masih tetap ceroboh, tapi juga ada keberanian yang perlahan di building up dengan baik sepanjang seriesnya pak ya. Maka dari itu untuk Sokka ketika di book awal ya dia sebagai pemuda yang ceroboh, maka dari itu ketika gue lihat aktornya kok kayak serius banget ya, makanya gue agak kurang seleksi dengan aktor ini ya. Tapi entahlah ya, nanti di versi Netflix seperti apa, jadi kita tunggu saja. Yang selanjutnya itu adalah Zuko pak. Nah Zuko ini udah dirilis dua foto first look ya pak ya. Yang pertama adalah ketika Zuko ini pakai kostum full armornya dengan pakai helm di kepalanya sampai dia ada di dalam kapal kerajaan api, di mana dia ditampakkan dengan kepala gundulnya sama ada kuncir di bagian belakang kepalanya yang begitu khas pak ya. Ya memang dari versi animasinya kerajaan api itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki nama-nama Chinese seperti Zuko, Laksamana Zhao, Raja Api Ozai, Azula, terus Uncle Iroh. Yang bisa bilang nama-nama itu kan adalah nama-nama Chinese banget pak ya. Dan juga model armor yang mereka, bentuk kerajaan mereka literally itu dari dinasti Cina banget pak, seperti itu. Maka dari itu ketika gua ngeliat Zuko ini oke banget pak, oke banget. Dan meski tampang dia garang bagaimana dan juga luka di bagian matanya literally juga ditonjolkan banget. Berbeda halnya dengan versi movie tahun 2010 lalu yang dimana si Zuko itu dan semua para pasukan negara api itu mereka itu didominasi oleh orang-orang India pak. Literally Raja Apinya itu adalah orang India, Uncle Iroh juga orang India, bahkan Zuko-nya juga orang India. Jadi itu sangat berbeda banget dengan apa yang ada pada versi animasinya pak, seperti itu. Dan gua ketika ngelihatnya Zuko ini wow suka banget gua, makanya Zuko-nya ini kayak bakal jadi
karakter yang bengis banget ya di awal-awal, karena memang di arc awal Zuko itu datang pertama kali itu adalah orang yang bengis, karena kan kita tahu ya bahwa Zuko itu ingin mengincar si Aang ini adalah itu ingin membalaskan apa yang udah diidamkan oleh ayahnya, yaitu Raja Api Ozai, yang dimana Zuko itu kan kalau nggak salah itu adalah pangeran negara api yang udah dibuang oleh ayahnya sendiri, karena itu dianggap sebagai anak yang gagal dari saudarinya yaitu Azula, yang bisa dibilang pangkatnya jauh lebih tinggi ketimbang kakaknya sendiri Pak, seperti itu. Maka dari itu wajar sih kalau Zuko pertama kali di building up di awal-awal itu adalah karakter yang bengis, dan juga dia akan menghantui dan juga dia akan memburu avatar yang akan dia jadikan sebagai hadiah untuk ayahnya, itu adalah Raja Api Ozai, seperti itu ya. Maka dari itu ketika gua ngeliat hasilnya oke banget Pak, dari armornya dan juga perawakan badannya si Brotot Pak ya, oke banget Pak. Nah sekarang tinggal actingnya Pak ya, bagaimana actingnya, apakah udah sesuai dengan versi animasinya? Well gua kurang tahu sih, jadi kita akan lihat aja kalau itu akan udah dirilis dalam versi official trailer atau mungkin official teaser ya, seperti itu. Karena ya dalam segi first look oke banget, gua nggak ada masalah dengan versi Zuko ini, malahan gua sangat tahu banget bagaimana Zuko ini bisa melontarkan semua elemen apinya dia, karena kalau yang gua lihat dari versi animasinya ketika Zuko itu udah masuk ke arc awal-awalnya, dia itu ketika main elemen api itu sangat-sangat bengis dan juga sangat-sangat frontal banget, karena dia itu udah dipenuhi dengan rasa kebencian dia terhadap ayahnya dia ya, karena dia udah dipermalukan, bahkan dia udah dibuang sendiri, bahkan dia tuh dibanding-bandingkan dengan adiknya si Azula ini. Makanya gua nunggu banget sih Pak ya. Nah selanjutnya ini adalah Azula Pak, yang dimana Azula ketika pertama kali gua ngeliat first looknya, mohon maaf ya, gua kurang suka Pak untuk Azula ini Pak. Karena mohon maaf, satu, kita lihat kalau Azula di versi animasi dia tuh adalah wanita yang sangat bengis banget, bahkan dia itu hampir membunuh Aang dengan elemen api dan juga petirnya. Jadi buat belum tahu, Azula ini adalah satu-satunya komandan dari negara api yang bisa dibilang dia menguasai dua elemen sekaligus, yaitu elemen petir dan juga elemen api ya. Dan si Azula itu adalah karakter yang paling bengis ketimbang kakaknya yaitu si Zuko. Dan juga ketika gua ngeliat si Azula versi live action, oh my god, mohon maaf ya, di versi Netflix ini gua kurang suka banget. Karena satu, kok tebem Azulanya, karena Azula di versi animasinya itu adalah orang yang kurus, dia tuh adalah cewek yang kurus, jutek, bahkan sadis, itu Azula. Dan tampang-tampang itu adalah tampang-tampang yang bisa dibilang tampang-tampang mengintimidasi, sehingga ya ketika dia udah menjadi villain utama di series animasinya itu dapet banget Pak. Nah makanya ketika gue ngeliat di versi Netflix live actionnya, mohon maaf gue kurang suka dengan Azulanya. Padahal yang gue tunggu-tunggu itu adalah arc-nya Azula. Kenapa? Azula ini akan menjadi villain yang paling mematikan setelah Zuko ya. Jadi ketika di pertengahan arc awal, ketika Aang, Katara, Sokka, bahkan Toph, ketika mereka udah dibunuh oleh pasukan negara api, yang paling membabi buta itu adalah si Azula Pak. Makanya kalau Azula seperti ini, oh my god anjir, kayak gak ada aktris lain nih yang bisa di hire untuk menjadi Azula ya anjir. Gua kayak gak demen banget sih dengan aktrisnya ya. Tapi entahlah dalam segi acting seperti apa, karena kalau udah ada keterlibatan dua orang yang udah pernah menggarap Avatar versi animasinya, ketika mereka akan casting, gue yakin mereka pasti akan menemukan acting yang terbaik untuk si Azula ini Pak ya. Tapi mohon maaf, dalam segi tampilan aktrisnya sekali lagi tidak mirip sama sekali dengan versi animasinya Pak ya. Yang selanjutnya ini adalah Uncle Iroh. Nah Uncle Iroh ketika gua ngeliat pertama kali di sini, oh my god, ini sama persis banget dengan apa dalam versi animasinya, dimana itu adalah sosok paman dari Zuko yang bisa bilang itu adalah orang yang sangat kalem. Bahkan dia itu ketika habis bertarung dia tuh selalu minum teh bareng dengan si Zuko, dan itu sangat memorable banget sih buat kita yang udah pernah menonton versi animasinya ya Pak ya. Bahkan kalau nggak salah aktor ini udah pernah tampil dalam series Star Wars The Mandalorian dan juga series Ahsoka kemarin Pak sebagai pilotnya. Nah ketika dia udah tampil sebagai Uncle Iroh di sini, oh dari make up wig putihnya, bahkan sampai kostumnya, bahkan sampai kuncir di atasnya, literally itu sama persis banget dengan versi animasinya. Bahkan muka-muka kalem, muka-muka damai, literally itu adalah Uncle Iroh banget. Makanya ketika gua melihat Uncle Iroh tampil pertama kali di first look ini ya, gua oke banget. Bahkan
kualitas aktingnya udah pernah gue lihat dalam versi Star Wars series Pak ya, dimana itu adalah karakter yang kalem, bahkan dia selalu mendukung protagonisnya. Ya well, literally sangat cocok banget dengan aktor ini Pak ya. Seperti itu, maka dari itu kalau untuk Uncle Iroh, gua sangat mendukung banget bagaimana Uncle Iroh dalam versi movie Netflix ini ya. Karena maaf ya, kalau gua bandingkan Uncle Iroh dengan versi movie M. Night Shyamalan tahun 2010, maaf gua kurang suka. Karena apa? Mukanya si Uncle Iroh ketika di movie itu, dia itu adalah muka-muka bengis Pak, gak seperti dalam versi animasinya. Kalau versi animasi kan itu adalah orang yang kalem ya, kalem. Dia tuh selalu menasihati si Zuko bahwa dia tuh nggak boleh terburu-buru lah, dia harus berpikir kepala dingin segala macam. Jadi itu tuh adalah dari kelompok penjahat, tapi dia memiliki vibe yang sangat-sangat kalem banget. Itulah Uncle Iroh. Makanya semoga aja dapat, dan gua mau tahu bagaimana hasilnya Pak ya, seperti itu. Gua seneng banget sih, gila. Oke, selanjutnya ini adalah si Jenderal Zhao. Nah, beserta dengan para pasukan negara api yang literally kostumnya gua suka banget sih Pak ya. Kita bisa melihat bahwa kostum mereka ini lebih seperti merah tapi kehitam-hitaman. Nah, ini persis banget dengan apa yang kita lihat dalam versi animasinya dulu, dimana ketika para pasukan negara api ketika mereka tuh pertama kali tampil di frame ya seperti tampilannya. Cuman kalau dalam versi Netflix ini pakaian mereka tuh bukan merah lagi, melainkan mereka tuh seperti hitam banget Pak ya, tapi ada merahnya juga, tapi di bagian armornya doang, gak sampai ke bagian helm-helmnya juga Pak ya. Dan untuk topengnya masih sama dengan versi animasi ya Pak. Jadi literally mereka sangat-sangat menghargai banget dalam versi animasinya. Dan untuk Jenderal Zhao-nya, oh my god, muka bengisnya gua suka banget. Dapet Pak Jenderal Zhao-nya Pak ya. Karena kita bisa melihat kalau Jenderal Zhao di versi animasi, dia itu ada jenderal yang bisa bilang dia tuh cari muka di hadapan Kaisar Ozai. Kenapa? Dia tuh juga sering memburu avatar-avatar yang akan ia jadikan hadiah untuk Kaisar Ozai agar supaya pangkatnya naik Pak ya. Dan ketika si Jenderal Zhao ini pertama kali tayang di versi Netflix ini, oh my god, dalam segi armornya, badannya kurus, dan juga mukanya bengis, dan juga make up prostetiknya oke banget Pak. Bahkan itu gak kelihatan weak loh Pak ya. Jadi gue bisa melihat bahwa segi properti mereka dan juga set tempatnya aja mereka sangat proper banget. Ya kita tahu ya bahwa ini adalah Netflix cuy, budgetnya udah tinggi. Jadi ya dengan mereka meng-hire aktor-aktor yang mungkin bisa bilang masih growing up, berarti mereka itu habisnya di bagian CGI, set tempat, dan juga berbagai macam marketing yang akan mereka jalankan Pak untuk project Avatar The Last Airbender versi Netflix ini Pak, seperti itu. Tapi overall untuk Jenderal Zhao oke banget. Bahkan gua paling notice dengan jubahnya. Bahkan apa, Jenderal Zhao itu di versi animasi kalau nggak salah itu hampir nggak ada jubah ya, tapi di versi foto ini dia tuh pakai jubah. Nah gitu, jadi ini kayak akan ada perubahan upgrade dari kostum si Jenderal Zhao ya. Jadi ya mungkin dia akan ada scene ketika dia tuh jalan di hadapan para pasukan negara api lah, atau bagaimana. Well, kita tunggu saja. Tapi overall untuk kostum oke banget, gua nggak ada masalah Pak ya. Nah yang terakhir itu adalah Raja Api Ozai. Nah Lord Ozai kalau kita katakan dalam versi bahasa Inggrisnya Pak ya. Nah untuk Raja Api Ozai, gue bisa melihat dari segi aktornya oke banget, kalem tapi bengis. Nah dari mahkotanya, kostum merahnya, bahkan kalau kalian detail di bagian dadanya itu seperti ada sisik naga. Ya bisa dibilang ini hampir gak ada dalam versi animasinya. Ya bisa bilang kalau gua nggak salah ya, di bagian animasi ketika Lord Ozai tampil pertama kali, kostumnya itu literally semua kain dan juga armor besi aja. Nah tapi di versi Netflix ini kelihatan banget kalau kostumnya si Lord Ozai ini di upgrade dengan ada sisik naga di bagian badannya, yang ibarat kata itu adalah mengisyaratkan bahwa naga ini akan menjadi kepala bagi negara api Pak. Seperti itu kan, naga kan adalah raja api banget ya kalau kita ukur dalam versi sejarah aslinya Pak, seperti itu. Tapi yang gua paling kepincut untuk Raja Api Ozai itu adalah janggutnya Pak. Janggutnya juga sama banget cuy.
Cuman kalau nggak salah janggutnya Raja Ozai di bagian animasinya dia tuh nggak sepanjang itu kayaknya. Kok di sini panjang banget ya? Panjang itu hampir seperti masuk ke bagian dada ya. Jadi janggutnya Raja Ozai di bagian animasi kayak nggak gitu-gitu amat. Cuman ya gua agak lupa sih, tapi mungkin gua akan rewatch lagi di Netflix ya. Jadi buat kalian mungkin yang pengen rewatch kembali dengan versi animasinya, kalian bisa aja tonton di Netflix. Maka dari itu ini akan menjadi momen reuni kembali buat kita para bocil-bocil yang udah pernah merasakan bagaimana bagusnya Avatar and The Last Airbender hingga sampai final arc-nya Pak, seperti itu. Well, kalau kita ukur soal series ya, bisa dibilang scene 1 itu mereka akan sampai kepada arc-nya Toph. Nah, scene kedua itu ketika mereka udah menemukan si Toph sebagai pengendali Earth yang sangat-sangat kuat dan dia juga adalah wanita yang sangat buta, akhirnya mungkin mereka akan masuk kepada arc ketika si Aang ini akan menjajahi negara api, tapi dia harus menyamar, yang dimana kostum Aang dan juga para kru-kru yang ketika mereka itu akan menyamar sebagai pasukan negara api, literally itu adalah kostum yang paling oke banget, bahkan itu udah mendekati ke final arc-nya Pak. Baru setelah itu ketika di final arc di sini ketiga, mungkin itulah saatnya Aang akan menjadi avatar yang udah mengendalikan 4 elemen karena bantuan dari avatar Roku dan juga berbagai macam avatar-avatar yang udah ia temui sebelumnya di dunia roh, sampai akhirnya dia akan mengalahkan Raja Ozai di bagian final arc-nya Pak. Wow, itu pasti akan bakal jadi bagus banget sih kalau seandainya season 1 ini bisa menggait semua para fans lama ya. Ya sama halnya dengan One Piece kemarin yang udah digadang-gadang agak sebagai anime terbaik, dan sekarang ketika udah rilis itu udah menjadi adaptasi anime terbaik dan paling memuaskan untuk kita sebagai para fans One Piece, sebagai nakamanya lah ya, seperti itu. Oke, tadi itu adalah breakdown dan juga pendapat gua pribadi setelah gua melihat semua first look dan cast dari Avatar The Last Airbender versi Netflix series ya. Dan kabarnya series ini akan tayangkan pada tahun 2024 mendatang, seperti itu. So, ya itu cuma mengenai breakdown dan teori gua kali ini. Dan di video ini ya, mohon maaf kalau suara gua agak bindeng karena gua masih dalam keadaan kurang fit. Jadi ya semoga aja di next video gua udah bisa dalam keadaan full power dan gua bisa ngomong lagi kepada kalian dengan keadaan yang udah begitu fit. Oke, doakan aja. Oke, thank you. Nah, sekarang giliran kalian yang udah melihat semua first look dari Avatar and The Last Airbender versi Netflix ini. Menurut kalian gimana yang udah melihat foto-foto ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!